Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara-saudara yang beribadah di rumah melalui channel YouTube dari GPIB Jemaat Pasar Minggu. Hari ini kita memakai liturgi Mupel Jakarta Selatan. Tema ibadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta ini adalah Tuhan ada di tengah-tengah umat-Nya. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi hidup kita. Pemberita firman adalah Pendeta Benjamin Lohena Pesi dari KM. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta Selatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada di hari Minggu terakhir bulan Juli dan segera menyeberang memasuki bulan Agustus untuk menjalani hari-hari kehidupan selanjutnya. Tidak seorang pun dari kita tahu bagaimana cara kita memasukinya. Situasi apa sesungguhnya yang akan kita hadapi? Apakah keadaan senang atau situasi tambah susah? Satu hal pasti kita tahu, bahwa Tuhan tidak biarkan kita berjalan sendiri. Ia ada di tengah-tengah kita untuk menunjuk jalan bagi kita. Ia bahkan berjalan di depan kita untuk menghalau setiap arah rintangan yang menghadang, sehingga kita dapat berjalan dengan damai. Yang terpenting bagi kita adalah kuduskan diri dan hidup kita untuk Tuhan dan pekerjaannya, dan ikut serta berjalan pada jalannya. Mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan, menyembah serta menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita dengan menyanyi Gita Bakti 17. Abadi tak nampak, yang Maha Esa, yang tak terhampiri, terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikuna, baginya lah hormat
Allah yang hidup kekal selamanya. Segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagaikan kembang. Engkau surya hidup yang tak terbenam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita telah memasuki minggu ke-8 sesudah masa raya Pentakosta. Nats pembimbing kita pada hari Minggu ini terambil dalam kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ketiga, yang berkata demikian, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Tuhanku, pimpinlah, tanganku peganglah, ku letih, ku lesu, ku lelah. Lewat malam gelap, ke terang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Jemaat, kita panjatkan doa di hari ini. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, ya Yesus, Tuhan dan Raja kami, ya Roh Kudus, pembimbing dan penolong sejati. Termulialah namamu di sorga dan di bumi, sekarang dan selamanya. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga kami tiba di hari Minggu terakhir di bulan Juli ini. Kami sadar kerapuhan dan keberdosaan kami. Kami tidak bisa bertahan di tengah situasi susah sekarang ini. Tetapi Engkau yang penuh rahmat dan pengampunan, mengampuni dan membarui kami, pribadi, keluarga, dan jemaat, supaya kami selalu beribadah, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu memampukan kami beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku kehidupan dalam tatanan baru. Ingatkan kami untuk tetap menjaga kebersihan hati, pikiran dan fisik, berperilaku baik, benar dan adil dalam keluarga, maupun dalam interaksi dengan sesama dimanapun kami hadir, serta menghargai keselamatan bersama. Yakinkan kami semua bahwa Engkau tengah-tengah kami, dan merajai kehidupan kami. Engkau juga akan terus menuntun kami, bahkan berjalan di depan kami untuk menghalau segala arah rintangan yang menghalangi langkah dan jalan hidup kami. Kepadamu, kami serahkan kehidupan seisi rumah tangga kami,
usaha, kerja layan kami, serta pendidikan anak cucu kami. Bimbinglah kami menyeberang melewati arus pandemi COVID-19 yang mengancam ini. Tangan-Mu pandu kami, kasih-Mu menghangatkan kami, kuasa-Mu menopang kami. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Bila api dalam hati, hidupku penuhilah, ya Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang tetap kami rasakan, sehingga kami para pelayan Tuhan, Tuhan sudah persiapkan untuk melaksanakan tugas pelayanan yang akan kemudian disiarkan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga. Bahkan tiap keluarga, tiap jemaatmu juga mempersiapkan diri untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kepadamu kami memohon karunia Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai hati dan pikiran kami di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami akan menghayatinya melalui renungan firman Tuhan. Maka kami semua dapat mendengar, dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti. Dan ketika kami mengerti, firman-Mu akan menjadi pedoman dalam hidup kami, memasuki minggu kerja kami yang baru yang Tuhan sudah bukakan bagi kami untuk kembali kami melewati hari-hari kami ke depan. Dan firman-Mu akan menjadi terang dan pelita yang menerangi setiap langkah kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17
yang mengatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hevi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan
Dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, selamat pagi dan shalom semuanya. Kisah perjalanan Israel khususnya di bawah kepemimpinan Yosua. Ada beberapa catatan-catatan yang kita bisa kritisi bersama. Catatan yang pertama adalah Yosua yang melanjutkan kepemimpinannya Musa. Artinya tongkat estafet itu sudah diberikan kepada Musa, kepada Yosua, dari Musa kepada Yosua. Nah, saudara-saudara, bayang-bayang Musa tetap menjadi sebuah, kalau kita manusia mengatakan figur Musa itu sangat melekat di mata orang Israel. Kenapa? Karena punya karisma yang sangat besar dan kuat sekali. Ini bukan pekerjaan yang gampang. Menggantikan Musa yang punya karisma yang besar itu, Yosua juga secara pribadi bergumul. Karena itu kalau kita baca tadi, ya, untuk menerima tongkat estafet lalu memimpin bangsa yang dalam tanda petik punya kekhasan tersendiri, dan Musa sudah mengalami bangsa yang tegar tengkuk. Kalau kita bilang bangsa yang keras kepala, kalau orang Indonesia Timur bilang kepala batu. Nah, kalau kepala batu itu dibilang A, dia lakukan B, itu biasanya begitu. Nah, ini sudah menjadi karakternya orang Israel. Nah, sekarang Yosua akan berhadapan dengan mereka. Yang menarik adalah dikatakan dalam bacaan kita hari ini, Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosua, ayatnya yang ke-7. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di depan seluruh orang Israel. Nah, kalimatnya begitu. Saya katakan tadi, menggantikan posisi Musa untuk memimpin sebuah bangsa yang besar, ini bukan perkara yang gampang. Secara psikologis pasti ada sedikit terganggu Yosua. Ini kita tidak bisa alami, nggak bisa bohongi ya. Orang yang punya karisma kemudian dia menggantikan. Itu bayang-bayang Musa selalu menghantui dan membuat Yosua juga kadang-kadang, saya ini dipercaya nggak sama orang Israel. Ini manusiawi ya, saudara-saudara. Karena itu Tuhan mau menguatkan Yosua. Kalimat tadi, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Oke, berarti sekarang Yosua diberikan semacam suntikan motivasi untuk dia bisa berani dan melanjutkan pekerjaan ini. Bahwa Tuhan beserta dengan Yosua. Saudara-saudara, berikutnya Yosua bukan orang yang diam, tetapi orang yang pekerja keras. Kita lihat, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat. Jadi dia orang yang siap kerja. Ini kalau kita, bangsa kita punya pemimpin kita mengatakan kerja, kerja, kerja. Tidak ada yang santai. Kenapa? Karena Tuhan sedang mau berbuat kepada orang Israel. Ini tanah perjanjian yang sudah dijanjikan sejak zaman Abraham. Bukanlah tanah yang diberi dengan secara gratis, tetapi harus dengan kerja keras. Harus disambut dan juga umat Israel harus aktif, bukan pasif. Itu catatan penting sekali. Karena itu Yosua mengajak orang Israel untuk terus siap bekerja. Kalimat yang berikutnya yang menjadi penekanan adalah, kita bisa baca pada ayatnya yang ke-5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu.
kuduskanlah dirimu. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, kata kudus berarti sama dengan suci. Suci berarti sama dengan bersih. Kalau kita pakai catatan ataupun kamus besar bahasa Indonesia, kudus, suci sama atau bersih berarti bersihkanlah dirimu. Kalimatnya begitu. Tapi kalau kita baca pada teks aslinya dalam bahasa Ibrani, kata kudus di sini bukan hanya sekedar bersihkan, tetapi pisahkanlah dirimu. Jadi dia dipisahkan. Karena makanya kalau kita lihat kenapa ada sakramen baptisan, ya kan? Air banyak di luar kita bisa ketemu. Air itu seperti biasa kita jumpai. Tapi ketika dia dipakai untuk baptisan, air itu dipisahkan dari yang biasa kita ketemu. Lalu dipakai oleh Tuhan. Anggur, roti kalau perjamuan, semua kita bisa ketemu di luar. Tapi pada saat di dalam ibadah, dia menjadi sakramen perjamuan kudus. Dia dikuduskan bukan karena anggurnya yang kudus, bukan karena rotinya yang kudus, tetapi dia dipisahkan, ditaruh untuk dipakai. Nah, karena itu umat Israel sekarang harus memisahkan diri mereka, benar-benar dipersiapkan. Nah, ini jadi ada persiapan-persiapan. Jadi persiapan itu penting sekali ketika mereka akan menghadapi sebuah peristiwa besar. Kalimatnya tadi, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat tadi sebuah rentetan yang begitu karya Tuhan bekerja mempersiapkan orang Israel, mereka akan melewati sungai Yordan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada beberapa catatan, ada beberapa penafsiran mengatakan pada waktu itu musim salju sudah selesai dan air mulai mencair, lalu salju mulai mencair, kemudian mulailah meluap itu sungai Yordan. Dan karena itu dia makin tinggi. Itu ada beberapa tafsiran yang dibaca mengatakan situasi pada waktu mereka akan menyeberang itu. Nah, saudara, mari kita perhatikan sekarang karya Tuhan. Jadi janji Tuhan yang berikutnya kita bahas, janji Tuhan ada bersama dengan umat Israel. Jadi mereka akan masuk dalam tanah perjanjian bukan Tuhan lepas begitu saja, tapi tetap dalam tuntunan. Melalui Yosua, kemudian dikatakan oleh Yosua pada ayatnya yang ke-10 tadi, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang ada di tengah-tengah kamu, kalimatnya begitu. Dan bahwa sesungguhnya akan dihalaunya orang-orang semua yang sudah menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, saudara, peristiwa-peristiwa yang baru saja kita baca tadi sangat menarik untuk kita kembali melihat. Ya, tadi yang saya katakan, satu, kepemimpinan Yosua. Yosua harus bisa dan siap, suka atau tidak suka. Jelas memang selalu yang saya katakan tadi, Musa masih melekat di hatinya orang Israel. Tapi Yosua, Tuhan katakan, aku akan membesarkan namamu. Yosua sebagai dulunya asistennya Musa, sekarang dia menggantikan Musa. Dia diberikan kepercayaan. Lalu yang berikutnya, bangsa Israel. Dia harus benar-benar mempersiapkan. Dia harus benar-benar memisahkan dari segala pikiran, memisahkan dirinya, dan kemudian siap untuk menerima sebuah peristiwa. Ini supaya mereka melihat kebesaran Tuhan dan mereka mengakui bahwa Allah benar ada di tengah-tengah itu. Simbol dari kehadiran Allah, tabut perjanjian. Nah, saudara-saudara, ceritanya begitu. Kita bisa melihat tabut perjanjian yang dibawa lalu kemudian oleh para imam dan orang-orang yang sudah dipersiapkan, orang Lewi, ada 12 orang harus memikul. Ini juga bukan sembarangan. Mereka ditugaskan memikul, membawa itu. Orang sembarangan sentuh itu saja bisa mati. Ya, ini sebagai bentuk bagaimana tabut itu sangat dihormati oleh orang-orang Israel, oleh para imam, sehingga mereka pun akan memegang ataupun memikul tabut itu secara perlahan-lahan. Baru kemudian mujizat Tuhan. Jadi tabut ini makanya jaraknya jauh sekali. Lalu tabut ini yang akan kemudian menuntun mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Kalau kita membaca dalam kisah perjanjian lama, kita merasakan nyata sekali kalau Tuhan itu beserta dengan umat. Tuhan selalu menunjukkan bahwa umat yang sekarang keluar dari tanah perbudakan, Tuhan membuat mereka penyertaan melalui baik itu tiang api, tiang awan dan sebagainya pada zaman Musa. Sekarang pada zaman Yosua, Tuhan sekarang menuntun mereka melalui kehadirannya tabut perjanjian. Nah, semua peristiwa yang terjadi itu yang paling penting adalah umat Israel sendiri. Dia harus benar-benar dipersiapkan. Persiapannya itu benar-benar bukan hanya sekedar mereka mau jalan dan menyeberang berperang, bukan, tapi harus siap. Kuduskanlah hatimu. Kuduskanlah dirimu katanya. Nah, kuduskanlah dirimu berarti dia harus memisahkan dari semuanya supaya benar-benar fokus pada perjalanan yang sedang akan ditempuh oleh orang Israel. Saudara-saudara, tema kita dikatakan Tuhan ada di tengah-tengah umat. Sekarang kita mau berbicara dalam konteks masa kini. Orang selalu mengatakan apa bukti kehadiran Tuhan. Apalagi dalam masa-masa pandemi COVID sekarang ini. Ya kan? Kadang-kadang saudara dan saya harus melewati masa-masa yang sulit. Ada orang yang berpikir secara iman, dia mau coba renungkan benarkah ini sebuah peristiwa Tuhan mengajar kita untuk kembali. Tapi ada juga orang yang cuek. Itu biasa. Jadi semua yang dinasehatkan, semua yang diperintahkan, baik itu protokol kesehatan, baik itu untuk jaga jarak, semuanya mereka hiraukan. Nanti kalau begitu sakit, begitu terpapar, baru dikatakan siapa yang disalahkan. Biasanya yang disalahkan itu adalah orang-orang yang di atas-atas, katanya tidak kasih peringatan dan sebagainya. Nah, ini harus kita bisa lihat dalam konteks ini, saudara-saudara. Dalam masa-masa pandemi COVID ini kita selalu menggumuli sebenarnya kita persiapkan. Harus ada persiapan. Kalau GPIB Pasar Minggu mengatakan bulan depan kita akan baru memasuki gedung gereja, tapi kita juga butuh persiapan. Kuduskanlah dirimu. Apa yang diajak, apakah ini sesuatu yang hanya perkataan kosong? Tidak, tapi benar-benar kita mempersiapkan dengan sebuah tatanan hidup yang baru. Saudara-saudara, tidak mudah itu. Yang biasanya duduk sama suami istri berdekatan, tiba-tiba harus kasih jarak 1 meter. 1 meter ya? 1 meter. Majelis biasanya duduk bersebelahan dekat-dekat. Kalau pendeta sudah berkhotbah panjang, dia mulai kasakusuk bercerita, ketawa-ketawa. Sekarang udah nggak bisa, kita jaga jarak. Dari sini kalau jaga jarak dia ketahuan berbicara, dia sudah ketahuan. Dia udah nggak pakai kode-kode lagi, diam aja terus. Kita perhatikan apakah ini sesuatu yang memang terjadi begitu saja, ataukah memang Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk suatu tatanan baru. Nah, ini yang kita harus lihat. Mari kita persiapkan pada saat dikatakan masuki kehidupan yang new normal kah, atau normal baru, atau kebiasaan baru. Nah, saudara-saudara, ada yang tidak siap. Itu yang saya katakan tadi. Yang biasa duduk bersama suami istri sekarang jaga jarak begini. Wah, Pak, berarti saya sama suami istri saya jauh dong, Pak. Lah iya. Pertanyaannya, apa benar kita mesra di ini? Jangan di gereja aja kita bilang begini, tapi di rumah kita berantem, kan repot. Seperti itu misalnya. Nah, saudara-saudara, mari kita mau katakan seperti itu. Hal yang lain adalah para imam, suku Lewi, pendeta, diaken, penatua. Ini perlu persiapan. Pemandu lagu, pianis, ini perlu persiapan. Kenapa? Ini saya kasih contoh, ini bukan hal yang, bukan perkataan kosong, bukan juga cerita bohong-bohong. Suatu saat saya pernah melayani di satu jemaat. Lalu kemudian dia membaca Alkitab. Bapak Ibu, bacaan itu diambil dari kitab Daniel. Nah, di dalam kitab Daniel itu ada nama yang disebut nama Raja Nebukadnezar.
Itu Raja Babilonia. Dari awal sampai akhir ayat bacaan itu nama Nebukadnezar itu berkali-kali disebut. Apa yang terjadi? Dia bukan menyebut Nebukadnezar, tapi dia berbicara Nekadnezar. Dan itu bukan satu kali dia salah, tapi selama tulisan Nebukadnezar dia baca Nekadnezar, Nekadnezar, Nekadnezar. Bacaannya kecil, tapi kalau tidak persiapan, apa yang terjadi dengan jemaat? Pasti yang gelisah itu istrinya. Akan mengatakan, tunggu nanti pulangnya, saya akan marahi dia. Nah, itu dia. Saudara-saudara, itu hal yang kecil. Pembacaan warta jemaat. Kalau kita tidak persiapan, satu, nama orang bisa salah. Iya kan? Kan menyebut nama juga, menyebut istilah-istilah asing, kita juga mesti berdiskusi. Ini bacanya bagaimana? Terima kasih untuk paduan suara atau choir. Padahal kan choir. Nah ini juga jadi salah, jadi repot. Kadang-kadang kita melihat itu hal kecil. Demikianlah warta berita hari ini. Jadi tertawaan semua. Kenapa? Tadi yang saya katakan, persiapan itu perlu. Masuk bangsa Israel ke dalam tanah perjanjian aja perlu menguduskan diri. Karena itu ketika kita mempersiapkan, buat apa kita doa konsistori? Persiapan hati, benar-benar kita siapkan. Buat apa kita melakukan ini semua? Benar-benar dipersiapkan. Supaya ketika jemaat mendengar, dia pun merasakan, oh inilah ibadah yang sejati. Saya pulang sambil mengucap syukur. Nah saudaraku, mari kita coba lihat mengatakan, di dalam setiap pergumulan hidup saudara dan saya, Tuhan pasti ada di dalam itu. Sekarang persoalannya adalah, benarkah saudara mempersiapkan diri pada saat Tuhan sedang dan akan bertindak? Terlebih lagi dalam masa pandemi COVID. Saudaraku, benarkah Tuhan itu ada? Tuhan selalu ada. Cuma kita hampir sama seperti orang Israel. Selalu mau lihat sesuatu yang nyata, baru itu Tuhan ada. Padahal melalui tim dokter, melalui semuanya, Tuhan sudah berbicara. Jaga jarak, pakai masker. Apalagi cuci tangan. Melalui merekalah Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah jemaat. Tuhan ada di dalam hidup keluarga. Karena itu saudaraku, percayalah dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap ada dan berbuat buat saudara dan saya. Kalau kita mau ikuti dan mempersiapkan diri benar, memasuki era baru atau kehidupan baru atau new normal, ikuti semua arahan itu. Nanti Tuhan akan berbuat mujizat dan perbuatan besar Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Sertamu pujian
selamanya, bagimu selamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna, dengan hati, mulut, dan kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami belajar dari peristiwa Yosua dan umat Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Pemberian Allah bukanlah secara gratis, tetapi dibutuhkan sebuah keaktifan umat untuk juga aktif dan mau dengar-dengaran dan melakukannya. Kata kuduskanlah adalah sebuah perintah yang harus diberlakukan sehingga benar-benar umat mensyukuri dan melihat kebesaran Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami semua juga berhadapan dengan sebuah peristiwa. Bagaikan perjalanan panjang umat Israel di padang gurun, kami pun sekarang sedang melewati masa-masa yang sulit. Kami tidak tahu berakhirnya kapan pandemi COVID ini ya Tuhan. Tetapi Tuhan mengajar kami untuk terus mempersiapkan diri kami, menguduskan diri kami. Karena di dalamnya kami akan tetap melihat bahwa Tuhan berbuat dan akan mengantar kami semua bangsa ini, bahkan seluruh dunia, bisa melewati masa-masa sulit. Karena itu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dan Tuhan memberkati dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Terkhusus para pemimpin kami, baik pusat maupun daerah, diberkatilah upaya mereka untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Satgas COVID-19 yang terus bekerja, biarlah mereka semua diberi kesehatan yang kuat. Para tim medis, juga mereka semua yang terlibat mengobati pasien-pasien di rumah sakit yang terkena virus ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, agar mereka juga dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua warga yang terkena virus ini ya Tuhan, yang terpapar di rumah-rumah sakit, yang harus melewati masa isolasi. Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa juga secara khusus untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa untuk majelis sinode, berkati fungsionaris majelis sinode, berkati pelayanan mereka bersama dengan keluarga dan karya pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk unit-unit misioner, BPPG, kami berdoa juga untuk BPMS, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk musyawarah pelayanan Jakarta Selatan, kami berdoa untuk BP Mupel, BPPM, Tuhan berkati semuanya, agar mereka semua melayani dengan kekuatan Tuhan dan diberkati, keluarga dan karya mereka.
Seluruh jemaat yang ada di Mupel Jakarta Selatan diberkati pelayanan kami. Khususnya dalam pelayanan pertukaran pelayan firman, Tuhan berkati agar kami semua boleh tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat IPB yang ada di Pasar Minggu ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Irdian selaku Ketua Majelis Jemaat, bersama dengan rekan-rekan sepelayanan, para pendeta yang ada di jemaat ini, diberkatilah pelayanan mereka, keluarga Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk para diakon penatua, Tuhan berkati di dalam pelayanan mereka bersama dengan para pelayan firman dan sakramen, agar mereka semua juga dilindungi oleh Tuhan dan diberkati pelayanan mereka. Unit-unit misioner, Tuhan berkati juga BPPJ, bahkan karyawan kantor gereja, koster, dan keamanan. Diberkatilah semua unsur yang ada di jemaat Pasar Minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di seluruh jemaat-Mu, tiap keluarga yang menyaksikan siaran ini, biarlah mereka semua menikmati firman Tuhan dan kedamaian bersama keluarga. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan berkati, khususnya mereka yang terpapar karena virus ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi mereka, baik yang dirawat maupun yang harus melewati masa isolasi mandiri. Biarlah mereka berangsur-angsur mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu ya Bapa yang sudah lanjut usia, para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu, diberkati mereka semua. Jemaat Tuhan yang berduka cita, Tuhan tetap menghibur mereka, agar mereka bisa melewati hari-hari mereka dengan kekuatan dan penghiburan yang sejati, yang hanya didapat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa juga Tuhan, untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, pada hari Minggu ini maupun pekan yang akan berjalan ke depan. Tuhan Yesus memberkati sukacita dan syukur yang mereka naikkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi kami semua yang bertugas pada hari Minggu ini, baik kami para presbiter, pemandu lagu, pianis, multimedia, penanggung jawab semua yang terlibat, unsur yang melalui siaran ini, diberkatilah kami semua dalam pelayanan hari ini ya Tuhan, sehingga kami tetap merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kami berada, dan dalam masa sulit apapun kami percaya Tuhan selalu hadir, dan cara Tuhan pun juga begitu indah ketika menyapa kami semua. Terlebih hari ini Tuhan hadir melalui firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami berjalan dalam masa-masa sulit ini, dan kami juga harus menguduskan diri kami supaya kami dapat melihat kebesaran Tuhan dan karya Tuhan yang ajaib sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah syafaat kami semua, inilah syukur kami semua. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami memohon kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan.
Alkitab mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan dipercaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. 2 Korintus pasal 9 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara yang saudara beri. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 292, bait 1 dan 2, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah lembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Mari kita berdiri untuk berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan jemaat akan mengaminkannya dengan pujian dari Kidung Jemaat 469. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan bimbingan-Mu dalam langkah dan jalan kami. Engkau tidak biarkan kami berjalan dan bekerja sendiri. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati seluruh usaha dan kerja kami. Sekarang di hadapan-Mu, kami mempersembahkan sebagian kecil dari hasil kerja sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar digunakan bagi pekerjaan pelayanan dan kesaksian demi memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur dan terimalah kasih kami. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 469. Ya Tuhan, terima kasih atas
Jemaat dipersilahkan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk pokok-pokok warta Minggu 26 Juli 2020 pukul 9 WIB. 1. Dengan penuh sukacita majelis jemaat menjumpai saudara melalui secara streaming melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Bila ingin menjadi warga terdaftar atau memerlukan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis jemaat di dekat tempat tinggal saudara atau datang ke kantor majelis jemaat setiap hari kerja. 2. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat GPIB Pasar Minggu mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman saat ini, Pendeta Benjamin Lohena Pesi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta Selatan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta. 3. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Fori Benyamin Wawuruntu, kakak dari Bapak Ricardo Wawuruntu, sektor pelayanan 3, dalam usia 59 tahun pada hari Jumat 17 Juli 2020 di Bogor, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 18 Juli 2020 di San Diego Hills, Kerawang. Kristus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Ibadah di gedung gereja. Diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu di gedung gereja akan dimulai pada hari Minggu 9 Agustus 2020 hanya satu kali. Jam ibadah pukul 9 WIB. Catatan, dalam kondisi khusus mungkin akan terjadi perubahan yang akan diinformasikan oleh majelis jemaat. 5. Mari kita saksikan tayangan video berikut tata cara ibadah masa normal baru. Shalom. Bapak, Ibu, saudara sekalian, warga jemaat GPIB Pasar Minggu Jakarta Selatan. Diberitahukan kepada kita sekalian bahwa Majelis Jemaat GPIB Pasar Minggu Jakarta Selatan telah siap melaksanakan ibadah secara luring, ragawi, tatap muka di masa pandemi COVID-19. Ibadah ini akan diawali pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Untuk itu, kiranya Bapak, Ibu, saudara sekalian dapat mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Selanjutnya, kita tayangkan tata cara peribadahan pada new normal, pada tatanan baru. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama, jemaat wajib mengisi daftar hadir di meja registrasi dan akan diberikan nomor kursi jemaat. Berikutnya, jemaat diarahkan oleh presbiter bertugas untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Cucilah tangan Anda selama 20 hingga 40 detik.
Berikutnya, jemaat diarahkan masuk ke gedung gereja lewat jalur yang sudah ditentukan. Perhatikan jarak antar jemaat saat mengantri di depan gedung gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan suhu maksimal 37,3 derajat Celcius. Apabila suhu di atas batas yang telah ditentukan, jemaat disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing secara daring. Sebelum diarahkan ke tempat duduk, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau persepuluhan melalui QR Code bank atau di kotak yang sudah disediakan. Presbiter yang bertugas akan membantu mengarahkan ke tempat duduk yang sudah diatur sesuai nomor. Jemaat diharapkan duduk sesuai dengan arahan yang telah ditentukan. Jemaat duduk sesuai dengan aturan new normal, yaitu duduk dengan jarak 1,5 hingga 2 meter. Seluruh majelis jemaat yang bertugas wajib mengenakan atribut kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19 yang telah ditentukan pemerintah. Salam persekutuan dengan menggunakan tangan kanan ditempel di dada sebelah kiri sambil sedikit membungkuk, atau dapat juga menggunakan salam Namaste. Jemaat meninggalkan area gedung gereja melalui jalur berbeda yang diarahkan presbiter bertugas. Serta tidak diperkenankan berada di area dalam atau luar gedung gereja setelah ibadah usai. Demikian protokol ibadah pada era new normal. Jemaat dimohon mematuhi setiap protokol yang telah disampaikan. Info selengkapnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca di Warta Jemaat Digital atau WhatsApp Group di masing-masing sektor. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembali kita akan jalani kehidupan kita, terlebih lagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata,
bahwa Tuhan tetap hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Dan bila tak ku rasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.